bersama Kak Vita dan Kak Kesia. Apa kabarnya nih hari ini teman-teman? Apa kabar ayo? Pasti dalam keadaan baik ya, dan Betul. selalu sehat. Puji Tuhan. Kak Kesia, Iya. Kak Kesia tahu nggak game tentang Simpson dan Delila? Tahu? Tahu kan? Tahu. Nah, adik-adik tahu nggak ya? Tahu pastinya Kak. Saya tahu ya. Nah, kita main itu dulu yuk. Boleh tuh, Ya, boleh. seru. Iya, Ya, semangat nih. Yes, main game. Ya. Nah, Kak Vita review sebentar nih. Kalau Simpson itu gerakannya gimana? Gini ya, karena dia kuat, ya kan? Iya. Kalau Delila, Gini. aduh, karena dia kemayu ya. Kalau singa, wah, siap menerkam. Nah, kalau Simpson ketemu sama Delila, apa yang terjadi, Kak? Delila yang menang. Wah, Delila yang menang. Iya. Kalah. Kalau Simpson ketemu sama singa, Simpson yang menang. Simpson yang menang. Dia kuat ya, Kak? Iya. Nah, kalau singa ketemu sama Delila, Singa yang menang. singa yang menang. Jadi sudah tahu ya adik-adik permainannya? Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Yeay. Oke Kak, ayo kita balik badan. Oke. Siap ya Kak? Siap. 1, 2, 3. Wah. Siap ya Kak? Siap. 1, 2, 3. Ambil lagi. Sekali lagi ya. Oke Kak. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Iya Kak, udah kita selesai. Nanti kita mau mulai ibadah sekolah minggunya. Ya, kita berdoa dulu ya. Ya. Oke, teman-teman, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami bisa berada bersama-sama dengan keadaan yang baik. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kau berkati kami dari awal sampai akhir, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Kau berkati Tante Emma yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi Tante Emma sehingga apapun yang disampaikan semua berasal daripada Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang waktunya memuji Tuhan. Yuk semangat ya memuji Tuhan. Adik-adik, tell me, whose side are you leaning on? Kita harus bersandar hanya kepada Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat, oke? Tell me, whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? Tell me, whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? I'm leaning on the Lord's side. I'm leaning on the Lord's side. Ayo, kita harus nyanyi lebih semangat. Kita mau bersandar hanya sama Tuhan. Tell me whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? Tell me whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? I'm leaning on the Lord's side. I'm leaning on the Lord's side. I'm leaning on the Lord's side. I lean
kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yeay! Teman-teman, kita harus ingat ya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi kita harus berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Puji Tuhan. Wah, luar biasa semuanya. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Tuhan Yesus dahsyat ya Kak Keisha. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat video yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita. Banyak banget videonya loh. Wah, iya kan? Yuk kita lihat yuk. Yuk. Manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala jadi sesuatu mungkin. Lagi ya, manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ready-nya mana nak? Yeay, ready. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Amsal 17 ayat 17. Tanggal 22 Agustus. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Terakhir, tanggal 29 Agustus. Amsal 2 ayat 6a. Janganlah yang memberikan hikmat. Amsal 2 ayat 6a.
mukjizat pas sayur itu beracun, tetapi menjadi tidak beracun karena Nabi Elisa menuangkan tepung tersebut ke adonan sayur, jadi tidak beracun lagi. Jadi saat itu ada 100 orang yang kelaparan, terus hanya ada 20 roti. Tetapi Nabi Elisa bilang, bagikan saja roti tersebut, dan roti tersebut tidak akan habis, jadi masih ada sisa. Pas dikasih 20 roti itu ke 100 orang tersebut, beneran tidak akan habis roti itu, jadi masih ada sisa. Saat itu salah satu murid sedang menebang pohon di Sungai Yordan, lalu kapaknya itu jatuh. Karena kapak itu terbuat dari besi, jadi gampang banget kapak itu tenggelam di Sungai Yordan. Terus Nabi Elisa melempar sebatang pohon kecil gitu ke Sungai Yordan, lalu tiba-tiba kapak tersebut naik lagi, jadi bisa diambil. Yunus, benar atau salah? Benar. 5, 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, benar atau salah? Nah, sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Wah, temanya apa nih Kak minggu ini? Tema kita minggu ini Be Brave. Be brave, Keren ya? pemberani. Iya, berani dong. Dia berani nggak? Berani dong Kak. Oh, pokoknya hari ini firman Tuhan kita tentang seseorang yang berani karena melakukan kebenaran. Pasti seru nih Kak. Pasti seru. Yuk sama-sama dengar firman Tuhan dengan baik ya. Oke. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Tante harap semua adik-adik berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Amin. Nah, sebelum Tante memulai cerita hari ini, Tante mau memberikan kesaksian tentang doaku dijawab Tuhan. Minggu lalu, Tante jatuh sakit, diare, mual, pusing, sakit kepala. Lalu, Brandon ingat cerita 2 minggu yang lalu tentang doaku dijawab Tuhan. Lalu, Brandon datang di samping tempat tidur Tante dan berkata, "Emak, Brandon mau berdoa untuk Emak." Lalu Brandon berdoa. Beberapa kali Brandon berdoa untuk Emak. Dan doa Brandon sudah dijawab oleh Tuhan. Sekarang Tuhan sudah menyembuhkan Tante dan kita bisa berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara.
Tuhan itu baik dan selalu mendengar doa. Thank you, Brandon. Iya, Mak. Dan sekarang kita akan melihat cuplikan Brandon berdoa untuk emaknya. Lemes. Kuatkan mak yang masih lemes. Tuhan, Brandon berdoa, sembuhkan Ma yang masih lemes. Semoga Ma cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Ya, Haleluya, amin. Amin. Jadi, anak-anak semua jangan takut untuk berdoa minta dari Tuhan. Pasti Tuhan mendengar dan menjawab doa adik-adik semua. Puji Tuhan. Nah, sekarang Tante mau bertanya. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Nah, Tante mau tanya dulu. Siapa nama orang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan? Namanya siapa ya? Yunus, Mak. Oh, Yunus. Tuhan menyuruh Yunus kemana? Tuhan menyuruh Yunus ke kota Niniwe. Oke, benar. Apa Yunus taat kepada panggilan Tuhan? Yunus tidak taat. Yunus melarikan diri dengan naik ke kapal Tarsis. Oh. Lalu apa yang terjadi waktu Yunus berada di tengah laut? Angin ribut dan ombak besar menghantam kapal mereka. Oh, lalu apa yang dilakukan orang-orang di kapal itu? Mereka melepaskan Yunus ke laut. Wow, apakah Yunus mati tenggelam dalam laut? Tidak, Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Hidup-hidup ya? Oh, benar sekali. Lalu berapa lama Yunus berada dalam perut ikan besar itu? 3 hari 3 malam, Mak. Lalu setelah itu apa Yunus terus tinggal dalam perut ikan atau apa yang terjadi setelah 3 hari 3 malam? Ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Nah, 100 untuk Brandon dan 100 untuk Andrew ya. Nah, setelah pengalaman yang tidak mengenakan itu, apakah Yunus sekarang mau taat kepada Tuhan yang menyuruhnya ke kota Niniwe lagi? Akhirnya Yunus taat dan pergi ke kota Niniwe, Mak. Wow, ya benar sekali. Nah, hari ini kita akan dengar dari seorang wanita pemberani. Siapa wanita pemberani yang akan diceritakan, Mak? Wanita tersebut bernama Esther. Esther berarti cantik seperti bintang fajar. Mak, teman Andrew di sekolah ada yang namanya Esther. Nah, iya, memang itu nama yang bagus. Jadi banyak orang tua yang memberi nama anak perempuan mereka Esther. Esther yang akan Tante ceritakan adalah seorang pemberani. Cerita tentang Esther dapat adik-adik baca di kitab Esther di Perjanjian Lama. Tante tidak akan menceritakan semua cerita dari kitab Esther. Nanti adik-adik bosan dengarnya ya. Nah, Tante hanya mempersingkat cerita untuk hari ini. Esther adalah seorang anak yatim piatu karena ayah dan ibunya meninggal dunia pada waktu Esther masih kecil. Kasian juga ya, Mak. Ya, jadi Esther dipelihara oleh pamannya yang bernama Mordekhai. Puji Tuhan. Ya, mereka adalah orang Yahudi. Mordekhai adalah orang buangan yang diangkut dari Yerusalem ke negeri Babel. Walaupun mereka sekarang tinggal di negeri asing, kesedihan Esther berkurang karena ia bisa tinggal bersama pamannya Mordekhai yang mengasihinya. Esther bertumbuh menjadi seorang wanita yang cantik sekali dan Esther juga taat dan juga baik hati kepada semua orang yang ia jumpai. Esther juga seorang pemberani dan dia juga seorang yang rajin. Sementara pamannya bekerja, Estherlah yang membersihkan rumah, yang masak dan sebagainya. Dan Esther melakukannya tanpa bersungut-sungut. Esther benar-benar hebat dan rajin deh. Iya, suatu waktu Raja Ahasveros, Raja Babel di mana mereka berada, Esther dan Mordekhai berada, mengirim surat edaran
berupa pengumuman untuk mencari wanita-wanita yang cantik dari seluruh daerah kerajaannya untuk dikumpulkan di kota Susan, ibu kota yang pada waktu itu. Kemudian raja memilih siapa wanita yang terbaik untuk dijadikan ratu. Seperti sayembara gitu? Ya, seperti itu. Nah, waktu Mordekai mendengar pengumuman tersebut, Mordekai berpikir, Esther pasti cocok untuk menjadi ratu karena ia cantik dan baik hati, juga pemberani. Jadi, Esther ikut dalam sayembara tersebut. Tapi Mordekai memberi pesan kepada Esther agar Esther tidak memberitahukan asal-usulnya sebagai orang Yahudi kepada siapapun. Dan Esther taat kepada perintah Mordekai. Pasti sayembara itu ada banyak saingan. Tapi Brandon yakin pasti Esther menang dan dipilih menjadi ratu. Begitu ya? Ya, sepertinya ya. Esther memang cantik dan baik hati, juga pemberani. Maka Raja Ahasveros tertarik dan suka kepada Esther. Dan akhirnya Esther dijadikan ratu dari Raja Ahasveros. Ternyata benar kan? Ya, oke. Tapi cerita tante belum selesai. Raja juga mengangkat seorang yang bernama Haman untuk menjadi pembesar di atas semua pegawai raja. Dan setiap kali Haman lewat, orang-orang yang ada di sekitarnya harus tunduk dan memberi hormat kepadanya. Dia tuh sombong banget. Ya, tapi Mordekai gak mau memberi hormat kepada Haman. Apalagi mau tunduk begitu kepada Haman. Tidak. Emang enak dicuekin. Nah, tapi hal itu membuat Haman menjadi sakit hati kepada Mordekai. Orang-orang menyuruh Mordekai untuk tunduk dan menghormati Haman. Tapi Mordekai tetap tidak mau melakukannya. Lalu apa yang dilakukan Haman terhadap Mordekai? Nah, karena sakit hatinya Haman itu begitu dalam kepada Mordekai, maka ia merencanakan rencana yang jahat. Waduh, gawat deh. Ya, waktu dia mengetahui kalau Mordekai adalah orang Yahudi, maka dia datang kepada raja. Dan dia menjelek-jelekkan orang Yahudi di depan raja agar raja menyetujui permintaannya untuk membinasakan semua orang Yahudi yang ada di daerah kerajaan Raja Ahasveros. Akhirnya raja termakan oleh omongan Haman. Jadi raja mengeluarkan surat perintah dengan memakai cap dari cincin raja. Apa bunyi dari surat perintah raja? Surat perintah itu menyuruh agar semua orang Yahudi yang ada di daerah kerajaan Raja Ahasveros harus dibinasakan pada tanggal dan bulan yang sudah ditetapkan. Itu berarti Ratu Esther juga ikut dibinasakan dong, Mak? Ya, benar. Dan waktu Mordekai mendengar semua yang terjadi, maka ia menjadi sangat sedih. Ia merobek jubahnya, lalu memakai kain kabung dan abu sambil menangis meraung-raung di sepanjang jalan di tengah kota. Mengapa Mordekai melakukan hal itu? Itu merupakan kebiasaan waktu itu untuk menunjukkan kesedihan yang amat dalam. Pembantu Ratu Esther waktu melihat hal itu datang dan memberitahukan Ratu Esther. Lalu apa yang dilakukan Ratu Esther, Mak? Ratu Esther mengirim jubah yang baru dan meminta agar pamannya berhenti meraung-raung di tengah jalan. Lalu Mordekai menceritakan kepada Esther atau pembantu Esther bahwa Haman sudah membuat supaya raja membuat surat perintah membinasakan semua orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Lalu apa jawaban Esther? Mendengar itu, Esther berpikir, wow. Mordekai minta Esther untuk pergi menghadap raja,
mohon belas kasihan, dan supaya surat perintah itu dihapus saja. Tapi Ester berkata kepada Mordekai, "Paman, sudah 1 bulan aku tidak dipanggil oleh raja untuk menghadap. Dan kalau ada orang yang menghadap raja tanpa dipanggil, maka hukumannya adalah mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas, maka orang tersebut tetap hidup." Tepat juga ya, Mak. Lalu apa jawaban dari Mordekai? Mordekai berkata kepada Ester, "Jangan kira engkau berada di dalam istana raja, maka engkau akan selamat. Jikalau saat ini engkau tidak mau menolong, maka akan ada pertolongan dari tempat lain, dan engkau beserta keluargamu akan binasa." Ester ditantang oleh pamannya. Esther kan pemberani. Esther akan nekat melakukan apa saja. Ya, mendengar itu Ratu Ester segera memberi jawaban kepada pamannya. "Baiklah, aku minta agar semua orang Yahudi yang ada di kota Susan ini, termasuk dayang-dayangku dan aku juga, akan berpuasa untuk aku selama 3 hari, tidak makan dan tidak minum. Dan aku akan masuk menghadap raja. Kalaupun itu melawan peraturan yang berlaku, maka jikalau aku harus mati, biarlah aku mati." Wow, luar biasa sekali Ratu Esther. Ya, Ternyata Ratu Esther tidak takut mati. Itu baru namanya pemberani untuk kebaikan. iya. Nah, setelah 3 hari berpuasa untuk Esther, maka Esther memakai baju ratu yang indah. Lalu Esther masuk menghadap raja. Waktu Esther tiba di pelataran dalam istana, raja sedang duduk di atas tahta kerajaan di dalam istana. Dan dia melihat Ratu Esther sedang berjalan menujunya. Lalu apa yang terjadi? Raja berkenan dengan Esther, dan raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, dan Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Lalu raja bertanya kepada Ratu Esther, "Apa maksudmu dan apa keinginanmu, hai Ratu Esther?" Esther mengajak raja dan Haman datang ke perjamuan makan yang sudah ia sediakan. Kenapa orang jahat itu diajak ke perjamuan makan? Bikin kacau suasana saja ya. Iya. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Oke, teruskan, Mak. Haman merasa sombong karena dia satu-satunya yang diundang oleh Ratu Esther ke perjamuan makan bersama raja. Setelah semua makan dan kenyang, raja bertanya lagi kepada Esther, "Apa keinginanmu, Ratu Esther?" Ratu Esther meminta agar raja dan Haman datang lagi ke perjamuan makan yang akan ia adakan esok hari. Maka Esther akan memberitahukan keinginannya kepada raja. Kenapa Esther nggak langsung ngomong aja kepada raja? Barangkali Esther menunggu waktu yang tepat. Benar sekali. Ternyata Tuhan sedang memimpin Esther dan Esther taat kepada pimpinan Tuhan. Pada malam itu, Tuhan membuat Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Lalu Raja meminta agar pegawainya membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan Raja. Apa itu kitab pencatatan sejarah, Mak? Kitab yang berisi catatan-catatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu tentang raja ataupun tentang rakyat dan situasi yang terjadi. Dalam kitab itu tertulis kalau Mordekai pernah memberitahukan kepada raja bahwa 2 orang pegawainya berusaha mau membunuh raja. Dan setelah diselidiki, hal itu memang benar. Jadi 2 orang pegawainya dihukum mati. Ternyata Mordekai hebat juga ya. Ya benar. Lalu raja bertanya,
hadiah apa yang sudah diberikan kepada Mordekai? Lalu mereka katakan, Mordekai belum diberikan hadiah apa-apa, Tuan Raja. Keesokan harinya, Raja meminta Haman untuk mengarak Mordekai dengan memakai pakaian kerajaan yang biasa dipakai raja, juga kuda yang biasa dikendarai raja sendiri, dan diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Lalu hendaklah Haman membawa Mordekai keliling kota sambil berseru-seru, inilah orang yang berkenan dan dihormati raja. Wah, hari ini seru juga ya, Mak. Iya, hadiahnya seru banget ya. Nah, setelah itu Raja dan Haman datang ke perjamuan yang diadakan Ratu Esther. Setelah makan, Esther memberitahukan kepada Raja kalau Haman berencana untuk membunuh bangsa Yahudi, yaitu bangsanya sendiri. Mendengar hal itu, Raja menjadi sangat marah. Dan Haman langsung dibunuh sebagai akibat dari perbuatan dan niat jahatnya kepada orang-orang Yahudi. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita hari ini. Esther dengan berani membela bangsanya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Esther juga berpuasa. Ini berarti Esther tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Karena Esther memerlukan hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan menolong dan melancarkan jalan Esther. Bangsa Yahudi tidak jadi dibunuh. Sebaliknya, Haman yang berencana untuk membinasakan bangsa Yahudi dibunuh oleh raja. Keberanian Esther disertai penyerahan diri kepada Tuhan, memohon campur tangan Tuhan atas apa yang akan ia lakukan, membuat Esther jadi seorang pemberani yang berusaha dengan sekuat tenaganya untuk membela bangsanya. Adik-adik juga bisa menjadi seorang pemberani bagi Tuhan. Berani melakukan hal-hal yang benar yang disukai Tuhan. Contoh, kalau adik-adik diminta untuk memimpin doa di depan kelas, lakukan itu dengan berani sambil minta Tuhan menolong adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Nah, ayat hafalan untuk hari ini tidak panjang, singkat, tapi Tante harap semua anak-anak atau adik-adik yang nonton acara ini akan menghafal ayat ini ya. Ayat hafalan kita terdapat di Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Oke, coba Brandon hafal. Bisa? Bisa, Mak. Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Very good. Andrew bisa? Bisa, Mak. Oke. Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Very good. Nah, singkat kan ayat hafalannya? Sudah dihafal ya semua. Nah, kita akan mengakhiri cerita hari ini. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita hari ini tentang Esther si pemberani. Tuhan Yesus, kami juga ingin menjadi anak-anak yang berani untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang disenangi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa melakukannya dengan berani, karena kami tahu waktu kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pasti disenangkan dan Tuhan pasti akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena jikalau Tuhan ada di pihak kami, maka tidak ada yang bisa melawan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong adik-adik semua yang sudah menyaksikan acara sekolah minggu di udara hari ini, berkatilah mereka dengan kesehatan dan kekuatan, juga kepintaran yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa
dan menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren banget Kak firman Tuhan minggu ini. Hebat ya Esther ya Kak. Aku mau kayak Esther, berani bertindak untuk melakukan hal yang benar. Luar biasa. Adik-adik juga pasti mau kan? Iya, harus jadi orang yang berani ya. Iya, Anak-anak Tuhan yang berani, tapi bukan berani yang aneh-aneh. Berani untuk melakukan yang benar. Wah, Kak Vita, kita mau kerjakan aktivitas minggu ini. Sama-sama kita kerjain. Bisa kan? Pasti bisa dong Kak. Iya, jangan lupa kerjakan di rumah ya. Dan dikirim videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.